Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Bedi Bulur SHM Makes. Seperti kita tahu ya, saya memegang nasabah ada dari AJK dan dari JBS ya, Kresna JBS. Kenapa sekarang saya lebih konsentrasi dulu dengan AJK? Bukan saya mengabaikan yang JBS, tapi karena terbantunya atau hidupnya kembali AJK akan menyebabkan dan berdampak terbayarnya kembali nasabah JBS. Ya, karena di sini kita tahu ya, YBS juga pegang jaminan saham dan sebagainya. Kalau sahamnya jong juga tentu nggak dapat apa-apa, tapi kalau sahamnya naik tentu akan mendapatkan sesuatu dan mudah-mudahan bisa terbayar. Ya, jadi AJK seperti kita tahu pada awalnya saya adalah dan sampai sekarang pun memang kita berseberangan. Saya sebagai lawan daripada AJK yang telah melakukan upaya hukum baik secara laporan pidana, kemudian juga melakukan, selain laporan pidana, kami juga sudah melakukan juga upaya hukum PKPU, yang mana saya menangkan perkaranya waktu itu pada saat PKPU ya, sehingga kemudian terjadi homologasi ya, demikian ya. Nah, di sini saya mau sampaikan, setelah saya bertemu dengan petinggi-petinggi daripada AJK, nah diduga memang ada penjaliman kembali lagi dari OJK. Kalau diduga kuat OJK menjalimi juga kita nasabah Wana diduga kuat ya, diduga kuat menjalimi kita nasabah Wana Arta. Nah, sekarang diduga kuat OJK juga menjalimi ya kita para nasabah AJK. Kenapa saya bilang diduga kuat menjalimi? Lah, ini sekarang RPK sudah disetujui, kita udah oke, kita udah pengen cepet jalan, tentang program SOL pun udah banyak yang udah setuju. Sampai sekarang seolah-olah ada dugaan-dugaan dipersulit, sehingga semakin lama kita itu nggak di ACC, semakin lama kita nggak dibayar. Nah, ada dugaan pengangkat-masan daripada OJK terhadap Wana Arta, tapi nggak tahu kenapa justru terhadap AJK ada sentimen. Kalau saya lihat ada dugaan sentimen. Ya, saya nggak tahu kenapa sentimen kepada AJK. Kita ambil contoh, kita brainstorming ya. Kenapa saya bilang kepada AJK sentimen, dan tentu berdampak juga yang sangat jelek dan buruk terhadap para nasabah AJK. Sekarang begini, pada saat Wana Arta ya, sebenarnya udah lama dia dijebol ya, uangnya tuh triliunan diduga lari ke PSP ya. Jadi sisanya ini nggak jelas juga berapa, fungsi pengawasan lemah, diduga kuat seperti itu OJK ini ya. Tapi apa yang terjadi? Dia sepertinya menganak-emaskan Wana Arta. Kok cuman di PKU-nya cuman sebagian, padahal minusnya ribuan ya, bahkan RBC-nya. Tapi terhadap AJK yang sudah deal dengan homologasi, dan jelas-jelas kita tahu ada PJK nomor 6 tahun 2022 yang menyatakan kerugian bisa diselesaikan dengan kesepakatan antara pegang polis. Dengan terjadinya homologasi sebetulnya sudah terjadi kesepakatan, dan AJK pun sudah melaksanakan kesepakatan itu waktu itu dengan pembayaran 1,4 triliun dan lebih dari 50% lunas. Tapi sanksi PKU-nya tetap ya, padahal diduga kuat juga sanksi PKU ini diterapkan dengan tidak ada dasar ya, tidak ada dasar hukum, pasal yang dilanggarnya dan sebagainya yang dituduhkan. Katanya misalnya ada dugaan, katanya dia mengalirkan kepada afiliasi dan sebagainya. Setelah kita tanya, ternyata daripada AJK kemarin mempresentasikan juga kepada para nasabah, justru saham-saham yang dipaksa dijual oleh OJK ternyata punya potensi naik, dan kalau lebih naik lagi waktu itu akan lebih banyak PP yang terselesaikan. Tapi saat itu dipaksa untuk dikeluarkan sehingga merugikan PP juga, pemegang polis ya, karena saham-sahamnya akhirnya dipaksa dijual dengan kondisi harga yang tidak bagus, kurang bagus lah ya. Nah, ini tentu berdampak juga merugikan pemegang polis ya, diduga kuat seperti itu yang kita dengar cerita aja ya, diduga kuat. Kita selidiki lagi apa betul OJK memang waktu itu menyuruh ya. Dan yang kedua, kalau katanya AJK melakukan menanam modal untuk saham-saham afiliasi. Nah, yang jadi masalah kalau AJK ini sebetulnya bukan pemegang saham pengendali. Dia lihat ada saham yang bakal potensi naik, dibeli cukup banyak ya, karena banyak dia beli sahamnya di sana, dibilangin oh itu berarti dia udah jadi AJK melakukan afiliasi misalnya, diduga seperti itu. Nah, ini yang membuat kemudian juga ada suatu sanksi terhadap AJK, yang kemudian kita dapat kabar juga
beritanya tersebar sehingga membuat nasabah juga melakukan rush ya terhadap dana-dananya, dalam artian bank atau apapun juga kalau di rush nasabah jadi hilang kepercayaan akan collab ya. Nah padahal waktu itu, dan kalau saya lihat pengusaha daripada AJK ini bahkan PSP-nya mau zoom dengan langsung kita nasabah AJK ya, dan diduga kuat seperti OJK pun menghalangi kesepakatan bahwa nasabah udah setuju soal dan kepinginnya nasabah berubah pikiran untuk menolak supaya AJK diduga kuat, mau dibikin diduga kuat, ya mau diciu juga ya, karena diduga kuat kalau diciu dia mungkin mau cuci tangan juga, mau bikin tim likuidator juga atau bagaimana kita nggak tahu ya. AJK mau dibuat ciu juga seperti Wana Arta gitu kan, karena akan menyakiti dan melukai PP diduga kuat, kita tidak tuduh tapi diduga kuat seperti itu ya. Nah sekarang dampaknya apa kalau diciu? Saya mau kasih tahu, kita kalau sekarang menyetujui SOL ya, SOL itu sebetulnya kan subordinated loan ini sebetulnya memang kita seolah-olah menurut kalau kita baca undang-undang kita memang jadi paling belakang ya, nasabah yang dibayarnya paling belakang. Tapi kalau kita kembali lagi melihat kepada efeknya ya, walaupun kita dibayar paling belakang tapi AJK-nya bangkit, tapi AJK kenyataannya nggak punya utang kepada pihak ketiga yang lainnya, tentu AJK di sini akan bisa menyelesaikan pemegang polis secara bertahap ya, walaupun kita nggak bisa muluk-muluk kembali 100%. Kalau sudah rugi gagal bayar sulit kembali 100%, tapi minimal akan jauh lebih baik daripada kalau diciu. Kalau diciu, dicabut izin usaha, kita oke jadi kreditur preferen nih ya, kita jadi kreditur preferen, tapi kenyataannya walaupun kita nomor 1 diciu, tim likuidator jalan dijual apa adanya, kita dapat apa? Masa kita juga harus dapat sendal jepit ya, diduga dapat sendal jepit seperti nasabah yang diduga kuat akan diperoleh nasabah Wana Arta. Makanya kita di Wana Arta ini masih berjuang, kita akan melakukan upaya hukum gugatan ya, baik kepada OJK maupun PSP-nya, karena masalahnya yang ada di perusahaan Wana Arta itu dananya sudah sangat minim ya, kecil sekali, kita nggak tahu 100M pun ada atau tidak gitu untuk dibagikan ke 16 triliun. Sementara AJK usahanya masih all out, mati-matian mau mempertahankan perusahaannya dan mau bayar, dan dia telah mengajak tim nasabah untuk menyusun perjanjiannya juga untuk sama-sama ya. Nah ini yang saya mau sampaikan. Nah jadi kembali ada dugaan OJK menjalimi dan pilih kasih tebang pilih ya, diduga seperti itu. Nah kenapa kita lihat Bumi Putra juga bisa cepat selesai RPK-nya, Jiwasraya juga. Nah tapi sanksinya kok bisa yang AJK paling berat, dan kemudian ketika AJK-nya sudah setuju untuk berdamai dengan kita, justru si pihak OJK ini diduga tidak rela AJK dengan nasabahnya ini berdamai ya terus, dan diduga kuat terus menyebarkan berita-berita negatif, diduga kuat yang mana untuk yang bisa membuat semakin sulitnya AJK ini untuk bangkit ya. Padahal kami nasabah ingin kalau positif berita-berita soal AJK dan pengusahanya juga lihat bayar, sentimen pasar positif, sahamnya naik, tentu kami akan cepat dibayar. Tapi kalau RPK saja tidak disetujui oleh OJK, kami ditunggu, suruh nunggu lagi setahun, nggak tahu sampai berapa lama lagi, jangan baru disetujui, kapan kami dibayarnya? Dan sentimen pasar secara negatif kan akan terus ini sebelum PKU-nya dibuka ya, dan kita tidak mau ada ciu. Ya ditambah lagi Bareskrim, kami sayangkan ini Bareskrim, tolong lihat berita-berita yang berkembang di masyarakat ya, bahwa kami sudah damai dengan AJK. Jangan perbuatan Anda yang melakukan blokir terhadap rekening menjadi alasan terhadap AJK untuk tidak bayar kami ya. Kalau mau dikejar, kejarlah pengusaha Wana Arta itu yang lari nggak pernah mau ketemu dengan nasabah ya, sementara pengusaha AJK di sini PSP-nya kan ada ya, dan mau ketemu, mau zoom ya, mau bicara dan mau duduk, mau menyelesaikan, dan kita tim nasabah juga diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi untuk menyusun draftnya, di mana bukan saya sendiri saja, juga ada tim-tim yang lain yang saat itu dibentuk oleh, waktu itu difasilitasi oleh OJK sendiri, dan OJK tolong awasi, ada fungsi pengawasan, bukannya main cabut ciu ya, fungsi pengawasan sampai terbayarnya PP ya, laporannya minta diperketat, awasin semuanya, karena undang-undang sudah membentuk bahwa OJK nanti untuk masalah gagal bayar ini menjadi super power
power ya, kewenangannya sangat luar biasa. Nah inilah yang kami minta daripada OJK ya. Dan dari Bareskrim jangan memperhatikan hanya laporan beberapa gelintir orang ya yang nilainya tidak sebanding. Tolong dihitung ya. Tolong fair. Saya pun juga nasabah yang sudah mencabut laporan polisi. Ada nasabah-nasabah lain yang juga sudah cabut laporan polisinya. Jadi di situ udah jauh berkurang. Dan jangan gara-gara perbuatan beberapa gelintir orang menyengsarakan ribuan orang lainnya dengan cara diblokir. Dan kita tahu ya proses hukum di kita, di polisi itu di PN, PT, MAPK. Ya belum kalau kejadian seperti di Vikasa, saya dengar itu di putusan Mahkamah Agungnya malahan tidak dikembalikan kepada korban ya, walaupun pengusahanya dihukum tapi disita oleh jaksa kalau nggak salah ya, jadi tidak dikembalikan kepada korban itu. Nah coba bayangkan kalau kita udah capek-capek proses pidana hanya hasilnya seperti itu, apa dari polisian mau menjamin itu akan kembali, kan begitu. Jangan sampai kejadian seperti Vikasa kan begitu. Nasabah First Travel pun juga ini baru-baru ini kan, setelah berapa tahun baru dinyatakan dikembalikan kepada korban yang tadinya sebelumnya dinyatakan disita untuk negara. Nah ini yang saya juga mau sampaikan tentang proses hukum di Indonesia yang panjang. Nah jadi daripada kita nasabah suruh nunggu 3-5 tahun proses pidana, sementara nasabah daripada pengusahanya ini sudah mau bayar kita pilih restoratif justice. Ya kita pilih, kita selesaikan, jangan hanya memperhatikan kepentingan beberapa gelintir nasabah yang melaporkan, tidak mempertimbangkan mayoritas nasabah yang tidak melaporkan. Maka kami tentu akan memohon izin kepada yang terhormat Bapak Direktur Tipideksus untuk segera menghentikan perkara ini, dilakukan gelar dan juga mencabut blokirnya. Dan kami minta kepada OJK, jadi cukup satu pintu saja karena OJK sudah diberikan kewenangan yang super power. Jadi OJK, jadi supaya tidak ada saling lempar-lemparan antara OJK dengan kepolisian, OJK tolong awasi ya dengan ketat, karena kalau memang nanti sesudah PKU-nya dibuka ya, kemudian tidak ada ciu dan usaha sudah berjalan normal, ternyata dananya diselewengkan untuk misalnya beli rumah atau mobil pribadi mewah para pemegang sahamnya, tentu kami minta tindakan daripada OJK untuk segera melakukan tindakan hukum. Dan saya tidak segan-segan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, dan tidak ada lagi mungkin kita sulit untuk memberikan kesempatan lagi ya apabila kepercayaan kita dikhianati. Tapi karena sekarang kita sudah deal, maka kami mohon baik kepada OJK maupun Bapak Kepolisian, Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan, Kabar Reskrim, Pak Kapolri, tolong diawasi dengan ketat, Pak Mahfud MD ya, supaya nasabah kami yang AJK ini terbayar, dan tolong supaya RPK atau kesepakatan ini juga mengenai soal yang sudah disepakati dengan antara AJK dengan nasabah cepat diselesaikan supaya selesai dan bisa berjalan, supaya nasabah bisa terbayar. Kalau terus-terusan tidak disetujui terus, akhirnya nasabah lah yang akan sengsara ya, karena sentimen pasar semakin negatif, akhirnya kita semakin nanti takutnya terpuruk dan tidak dapat apa-apa, karena perusahaannya Pak sudah janji mau bayar kami ya, bayar kami para klien kami ya. Saya selaku lawyer tentu berjuang untuk klien ya, sudah mau bayar klien kami ya, saya ralat. Jadi mau bayar klien kami dan juga para nasabah lainnya ya. Jadi ini tolong supaya diperhatikan ya, untuk Bapak Kapolri, Bapak Kabar Reskrim ya, Bapak Dir Tipideksus, kemudian Kadif Propam ya, tolong perhatikan jangan sampai kepolisian hanya berpihak pada segelintir orang, diduga tanpa memperhatikan kepentingan orang lainnya, nasabah yang perlu dibayar. Karena sebelum diblokir rekening-rekeningnya, waktu itu masih ada pembayaran terhadap yang sakit maupun yang sudah tua dan sebagainya ya. Sejak diblokir tidak ada lagi pembayaran Pak. Jadi tolong Pak Polisi dengarkan suara hati para nasabah ya, dimana saya sebagai lawyer para nasabah di sini sudah menyampaikan kita sudah berdamai. Tolong perhatikan nasabah mayoritas, jangan hanya berpihak pada segelintir nasabah. Dan untuk para pelapor di Bareskrim, Polda atau dimanapun Anda berada yang melaporkan AJK, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan tim 5 ya, untuk melakukan perumusan mengenai perjanjian skema pembayaran terhadap kita para nasabah, karena tujuan kita memang sama supaya klien kita dibayar
supaya para nasabah dibayar, tapi caranya jangan menyengsarakan atau merugikan pihak nasabah lainnya. Demikian dari saya, salam hormat. Mudah-mudahan kalau ada kata-kata atau ucapan atau perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.